Kali ini aku mau menceritakan sebuah cerita yang datangnya dari Latri, nama samaran. Dia menceritakan kalau di desa tempat dia tinggal pernah dihantui sama kuntilanak, penghuni pohon Kamboja. Namaku Latri, aku berasal dari desa Kunyit. Nama desa disamarkan. Tak jauh dari rumah ada area pemakaman, tapi tidak begitu luas. Awalnya pemakaman itu cuma pemakaman keluarga yang punya tanah, tapi lambat laun dipakai sama warga sekitar. Area pemakaman ini berada di perbukitan, tapi datarannya cukup rendah. Dulu di sini tidak ada jalan, tapi sekarang sudah dibuat jalan dan posisi jalan lebih tinggi daripada area pemakaman. Di samping area pemakaman adalah pesawahan. Di situ ada sawah bude sama sawah milik ayah. Setelah melewati area pemakaman, ada jalan pertigaan. Jalan lurus menuju ke hutan, dan di dalam hutan ada makam keramat. Tak jauh dari hutan dan makam keramat ada perumahan penduduk, tapi di situ cuma diisi sekitar 20 anggota keluarga. Kalau ambil jalan kanan, tak jauh dari situ, ada rumah nenek dan tante. Sedangkan untuk sebelah kiri adalah area pesawahan yang luas. Balik lagi ke area pemakaman yang ada di bawah jalan. Di sisi kanan dan kiri makam ada pohon Kamboja. Malam Jumat, terjadi hujan lebat bercampur angin. Salah satu pohon Kamboja tersebut tumbang mengarah ke jalan. Pagi harinya, warga berinisiatif untuk menebang pohon tersebut. Pohon sudah ditebang, dan malam harinya mulai ada keanehan. Di area perumahan yang setelah melewati hutan, perumahan tersebut mulai didatangi sosok kuntilanak. Dia terbang ke sana kemari sambil tertawa cekikikan. Malam itu, warga tak ada yang berani keluar rumah. Mereka menyepi dalam ketakutan. Suasana hening membuat tertawa kuntilanak tersebut menjadi begitu nyaring terdengar. Para orang tua ketakutan sambil memeluk erat anak-anaknya. Tak mendapat respon dari warga di situ, sekitar pukul 8 malam, dia mendatangi rumah nenek. Kebetulan nenekku waktu itu sedang sendirian di rumah. Di samping kiri rumah nenek adalah musola. Di sebelah kanan ada makam bayi. Sedangkan di belakang adalah rumah tante. Sehabis sholat Isya, nenek sambung mengaji dan dia belum melepaskan mukenanya. Nenek memilih sholat di rumah karena cuaca di luar sedang dilanda hujan yang begitu hebat. Ditambah lagi, listrik mendadak padam, membuat suasana malam begitu mencekam. Suasana sunyi senyap, hanya suara hujan dan nyanyian katak yang mengiringi gelapnya malam. Tiba-tiba terdengar sekelebat suara seperti kain yang dikibaskan. Siapa yang mengibas-ngibaskan kain malam-malam begini? Udah gitu, suaranya terdengar begitu dekat. Tak lama, terdengar suara seseorang perempuan yang tengah tertawa cekikikan. Tawanya memekakkan telinga. Tangan nenek bergetar hebat. Hawa di tubuhnya mulai memanas, dan bulu kuduk nenek mulai meremang. Tapi, kejadian tersebut tak menghentikan nenek yang sedang asyik membaca kitab suci. Suara tawa semakin nyaring, terdengar semakin hebat.
Rupanya makhluk tersebut sudah berani memasuki rumah. Suaranya terdengar jelas dan asalnya dari atas lemari. Mungkin kuntilanak tersebut sedang duduk tepat di atas lemari yang berada di belakang nenek. Awalnya nenek mengaji dengan suara yang lumayan pelan. Tetapi setelah mendengar hal tersebut, dia menaikkan nada suaranya. Nenek mengaji dengan suara lantang, seolah menjerit. Begitupun dengan si kuntilanak. Dia tertawa semakin menjadi. Tawanya seakan menghentak, dan nenek pun sama. Dia tak mau kalah. Sekelebat, suara kain mulai terdengar. Kuntilanak tersebut keluar. Kuntilanak langsung pergi. Dia pergi menuju ke arah belakang, ke rumah tante. Setelah itu, nenek bergegas keluar rumah dan teriak. Dia memperingatkan tante bahwa ada kuntilanak. Sebelum listrik padam, tante dan anaknya sedang asyik nonton TV. Kondisi tante saat ini tengah mengandung atau hamil. Listrik padam, dan mereka masih berkumpul di ruangan tersebut. Badan tante tiba-tiba menggigil hebat. Tubuhnya bergetar, dan nafasnya pun terasa begitu sesak. Tak berselang lama, tante tak sadarkan diri. Tubuhnya telah dikuasai makhluk tersebut. Dia menatap tajam ke arah anak-anaknya, sambil menjerit dan tertawa. Anaknya langsung teriak ketakutan, dan memojok di sudut ruangan. Mendengar hal tersebut, nenek memberanikan diri menerjang gelap dan derasnya hujan. Dia menginjakkan kaki di tanah yang basah dan sedikit berlubang. Nenek hampir terjatuh, tapi dia bisa kuat menjaga kedua kakinya. Nenek terus berlari dan masuk ke rumah tante. Secepatnya, nenek menuju ruangan yang ada TV-nya. Terlihat ketiga anak tante menangis ketakutan, dan mereka berlari bersembunyi di belakang neneknya. Nenek menyuruh sosok tersebut untuk keluar, tapi dia berusaha melawan. Dengan sedikit ilmu yang pernah nenek pelajari, akhirnya dia bisa membuat sosok tersebut kepanasan dan langsung keluar meninggalkan tubuh tante. Tante langsung jatuh, tergolek lemas di atas tikar. Mereka mencoba mendekati tante dan menyadarkannya. Tante sadar, dia kebingungan melihat ibu dan anak-anaknya mendadak nangis. Ketiga anaknya langsung memeluk erat tubuh ibunya. Sedangkan nenek, dia mengelus-ngelus wajah tante sambil berkata, "Tidak ada apa-apa, Nduk." Karena takut hal tersebut akan terulang, nenek pun bermalam di rumah tante. Di sebelah jalan rumah nenek, kanan dan kirinya ada pohon bambu. Pukul 10 malam. Terdengar jelas suara kuntilanak tertawa. Entah habis muter-muter dari mana, dan kini dia kembali mendekat. Dia tertawa cekikikan. Suaranya terdengar jelas dari arah pohon bambu tersebut. Tak lama, ayah lewat jalanan itu. Dia melihat sekelebat bayangan putih masuk ke arah pohon bambu. Ayah penasaran dan mengikuti sosok tersebut. Terlihat tak jauh dari jalan dia memandang, di dalam kumpulan pohon bambu yang berdiri, ada sosok anak kecil memakai kain putih lusuh, berambut panjang, dan tengah menangis. Sosok yang tadinya tertawa, mendadak menangis, setelah wujudnya terlihat oleh salah satu manusia. Sosok tersebut duduk di salah satu pohon bambu yang membengkok. Tak lama, sosok tersebut pergi. Sekelebat, kain melayang di udara. Dia terbang meninggalkan ayah. Sosok kuntilanak tersebut kembali menyeringai, tertawa. Dia pergi menuju rumah warga yang sore tadi sudah didatangi. Warga yang tadinya sempat merasakan ketenangan, akhirnya mereka dirasuki kembali dengan rasa ketakutan. Kuntilanak itu terbang ke sana kemari, mencari rumahnya yang hilang. Pohon Kamboja. Rumah si kuntilanak yang sudah tidak ada, karena rumahnya sudah ditebang oleh warga. Hampir semua warga tak bisa tidur di kala malam.
Mereka diselimuti rasa takut yang mencekam. Warga resah karena tak hanya semalam kejadian mengerikan itu menimpa mereka. Setiap malam, sosok kuntilanak selalu mengganggu warga dengan suara tertawanya yang membuat siapapun yang mendengarnya ketakutan. Akhirnya, ada inisiatif dari beberapa warga yang mengajukan acara syukuran. Acara syukuran diadakan di musola yang berada di samping rumah nenek. Setelah dilaksanakan acara syukuran, malam harinya, sosok kuntilanak itu tak lagi mengganggu warga. Warga pun bisa tidur dengan nyaman. Itulah sepenggal kisah yang Latri ceritakan. Semoga ada pelajaran yang bisa kita petik dalam peristiwa ini. Malam setelah bercerita, Latri langsung didatangi oleh sosok yang ada di cerita ini. Wah, parah. Dia terkena tindihan. Begitupun denganku. Aku pun merasakan hal yang sama. Semoga kalian tidak merasakan apa yang kita rasakan. Amin. Amin, amin. Semoga kita nggak didatengin. Enggak bakal, tenang aja. Kita langsung lanjut ke cerita berikutnya. Putri Embarep. Pada tahun 2000, aku mengandung anak kedua. Malam hari, suami meninggalkan aku sendirian di rumah. Sedangkan posisiku tengah hamil. Aku putuskan untuk tinggal di rumah orang tuanya. Saat usia kandungan menginjak 6 bulan, orang tua Radit, nama samaran suami, merenovasi rumah. Karena merasa tak enak, aku ikut membantu apa saja yang ku bisa. Tak terasa malam pun datang. Aku lupa mandi. Padahal, kata orang terdahulu, tak baik bagi ibu yang tengah hamil mandi saat matahari sudah mulai terbenam. Pamali katanya. Merasa risih dengan anggota tubuh yang mulai terasa lengket. Pukul 9 malam, aku memutuskan untuk mandi. Malam itu, Radit ada di rumah. Selesai mandi, aku pergi ke kamar dan mengenakan pakaian tidur. Lantas berbaring di sebelah Radit yang tengah kelelahan. Saat itu, Radit sudah tertidur dengan pulas. Makanya dia tak tahu kalau istrinya melanggar pantangan tersebut. Tak membutuhkan waktu lama, aku langsung tertidur. Lelahku terbayar sudah. Tapi, aku disandingkan dengan mimpi yang sangat aneh. Aku melihat pasar, tapi tidak seperti pasar pada umumnya. Semua kios di pasar ini memakai penerangan dari lampu tintir. Lampu yang menggunakan minyak tanah sebagai bahan bakar. Sedangkan raut wajah mereka agak seram. Semua penjual di dalam pasar tak memberikan wajah yang enak untuk dipandang. Wajahnya tak ada ekspresi dan kulitnya pun putih pucat. Aku mendekati salah satu kios dan hendak membeli miskun. Penjual miskun tersebut mengenakan long dress berwarna putih kusam. Rambutnya panjang, menutup wajah. Radit mengigal dan aku terbangun. Dia berteriak begitu keras, membuatku tak nyaman mendengarnya. Perlahan, aku menggoyangkan badan Radit dan memanggil-manggil namanya. Radit pun bangun, dan aku bertanya perihal mimpi dia. "Mas, kamu kenapa?" tanyaku. "Sudah, jangan panik gitu. Aku tidak apa-apa," jawab Radit. Aku tak percaya dengan apa yang dia katakan. Kalau tak apa, tak mungkin peluhnya bercucuran, mengalir deras membasahi badan. Handuk kecil seperti sarung tangan yang menutupi wajahnya terlihat begitu basah. Tak lama, Radit turun dari ranjang. Aku penasaran dan mencoba bertanya. "Mas, mau kemana?" "Mau ke kamar mandi," jawab Radit. Melihat gelagatnya yang aneh,
Aku turun dari ranjang dan berdiri di sampingnya. Tiba-tiba, Radit menendangku. Untung saja kakinya tak mengenai perut. Radit menggenggam seperti orang yang tengah kesurupan. Aku panik dan berteriak minta tolong. Aku panik dan berteriak meminta tolong. Memanggil nama Bu Siti, ibu mertua. Tapi malah adik iparku yang datang. Dengan sigap, dia memegangi tubuh Radit. Yono, adik ipar, tak kuat menahannya. Radit meronta begitu kuat. Bu Siti datang membawa beberapa orang tetangga. Mungkin saat dia mendengar aku berteriak, dia langsung memanggil tetangga dan menyuruh mereka untuk ikut membantu. Tubuh Radit diangkat oleh para tetangga menuju ruang tamu. Dia terus berontak dan merontak. Tubuhnya bergoyang, kaki menghentak, seakan ingin menendang orang yang memeganginya. Dia berteriak tak karuan. Ibu Siti mengambil telepon genggam. Dia menelpon seseorang. Terdengar percakapan yang sangat serius. Ibu beberapa kali memanggil orang dalam telepon dengan sebutan Ustadz. Lantas, ibu menyuruhku mengambil air bekas rendaman beras dan dikasih sedikit garam kasar. Awalnya aku enggan. Ibu bilang kalau Ustadz lah yang menyuruh dan harus aku yang membuatnya. Aku langsung berdiri, bergegas menuju dapur. Air rendam beras sudah tak ada. Sore tadi, aku sudah membuangnya. Akhirnya aku merendam beras dulu dan aku aduk menggunakan tangan. Air sudah memutih dan aku tuangkan ke dalam gelas. Tak lupa garam kasar aku taburkan dan diaduk-aduk hingga larut. Dirasa sudah siap, aku bergegas kembali ke ruang tamu. Dibantu Ustadz lewat telepon, aku meminumkan air tersebut kepada Radit. Tak lama, tubuhnya terbujur lemas dan dia tersadar. Keadaan Radit sudah mulai membaik. Ibu berterima kasih kepada Ustadz yang sudah membantu menyembuhkan anaknya dari kesurupan. Lantas, menutup telepon. Satu persatu tetangga pulang ke rumah masing-masing. Aku mendekati Radit dan mencoba bertanya tentang kejadian yang menimpanya. Mas, apa yang terjadi? Aku bermimpi. Mimpi apa, Mas? Aku bermimpi sedang jalan sore denganmu, Dek. Tiba-tiba, ada perempuan tua rentah dengan pakaian putih kusut kecoklatan. Dia mendekatimu sambil mengangkat kedua tangannya. Terlihat kuku-kukunya begitu panjang. Lantas, dia mengayunkan kedua tangannya dengan membabi buta. Dia berujar, dalam mersaken jabang bayi kagunganipun. Aku menginginkan cabang bayinya. Radit menghela nafas, dia diam untuk sejenak. Aku memegang pundaknya sambil mengangguk, mengisyaratkan untuk melanjutkan apa yang ingin dia ceritakan. Sontak, aku marah, tak terima kalau kamu diserang oleh dia. Aku menyerang balik nenek tersebut. Dia mundur beberapa langkah dan langsung berubah wujud. Sosoknya saat berubah lebih mirip seperti kuntilanak. Jelas Radit mengenai mimpinya. Mungkin gara-gara itu, Radit menendangku. Karena apa yang dia lihat bukanlah aku, tapi sosok kuntilanak. Mungkin pandangan dia sudah ditutupi dan disesatkan. Kalau saja tendangan Radit mengenai perut, anak yang aku kandung pasti meninggal, dibawa ke alam sana. Walau tendangan kakinya meleset dan mengenai paha, tapi sakitnya begitu terasa dan membekas. Pahaku memar sampai berwarna kebiruan. Semenjak kejadian tersebut, aku tak berani mandi pada malam hari. Takut mimpi tersebut datang menghampiriku. Saat ini aku terbaring di atas ranjang,
sambil mencoba mengingat tentang mimpi tempo hari. Kayaknya ada yang salah dengan mimpi itu. Aku mencoba menyelam lebih dalam lagi dan mencoba mengingat mimpi tersebut. Kali ini aku ingat dengan jelas tentang mimpi tempo hari. Aku berjalan mendatangi pasar malam. Di sini tanahnya begitu lapang dan luas. Biasanya kan kalau pasar malam identik dengan lampu listrik sebagai penerangan. Tapi beda dengan pasar malam yang aku lihat. Di setiap pojok kios dadakan, di situ ditempel lampu tintir atau lampu minyak. Mataku menelisik jauh melihat para penjualnya yang mengenakan kain putih lusuh panjang menyentuh lantai. Raut wajah mereka putih pucat dan pandangan matanya kosong. Mereka berdiri tegak layaknya patung. Aku mendekati ke salah satu kios, memilah dan memilih pakaian. "Bu, kalau yang ini harganya berapa?" Tanyaku sambil menunjuk salah satu pakaian. Penjual tersebut tak menggubris, seolah tak mendengar apa yang kuucapkan. Merasa tak mendapat respon, aku pergi dari kios tersebut dan mendekati kios lainnya. Tapi respon penjual yang ini juga sama. Sampai aku mencoba kesana kemari, namun tak ada satu barang pun yang aku dapatkan. Semua penjual tak ada yang menggubris, seolah mereka tak melihatku, apalagi mendengar. Barulah aku tersadar kalau mereka bukanlah orang. Aku ketakutan dan berlari pulang, entah semenjak kapan tangan kananku sudah memegang payung. Awannya hitam dan menutupi langit, seakan hujan mau turun. Setiap langkah, aku merasakan ada salah satu penjual mengikuti. Aku merasa dia begitu dekat dan ada di belakang. Masih berlari, aku memutar badan sambil mengayunkan payung. Brat! Suara payung yang seakan mengenai seseorang. Aku berhenti dan posisi tubuhku sudah berbalik ke arah belakang. Ternyata benar, ada salah satu penjual yang mengikutiku. Semakin lama, aku pandang sosoknya makin pudar dan hilang dari pandangan. Tapi dia meninggalkan suara tertawa cekikikan. Suaranya lirih, tapi berasa melengking dan memekakkan telinga. Seperti itulah mimpi yang aku ingat dengan jelas. Padahal, waktu itu begitu samar. Mungkin karena kejadian setelah bangun membuatku lupa tentang mimpi tersebut. 3 bulan kemudian, anakku lahir ke dunia. Seorang anak perempuan, dan aku memberinya nama Listi, nama samaran. Tapi ada yang aneh sama si cabang bayi. Setiap malam Jumat, tepatnya setiap azan maghrib, Listi selalu menangis. Tangisannya lumayan hebat, tapi dia tak mengeluarkan air mata, sedikit pun. Sampai aku mencoba melihat pupil matanya karena penasaran. Tapi hasilnya sama. Tahun berganti tahun, terkadang Listi demam. Tapi dia selalu ketakutan dalam demamnya. Membuatku bingung dengan apa yang menimpanya. Kalau dia sakit, aku selalu bertanya, kenapa dia selalu ketakutan ketika demam? Katanya ada sosok pocong di sampingnya, atau di balik pintu. Aku yang tak tahu dengan apa yang dia lihat, hanya bisa menenangkannya kalau sedang ketakutan. Akhirnya, aku sudah terbiasa dengan alam sebelah dan tak lagi merasakan begitu takut yang teramat ketika pocong tersebut mendatanginya. Tak terasa, Listi sudah menginjak usia 8 tahun. Radit mengajak kita pindah karena kantor tempat dia bekerja beralih tempat. Saat itu, kita sedang berada di dalam salah satu ruangan. Aku merasakan hawa panas yang pengap, oksigen pun terbatas. Seolah ada sebuah energi yang menutup hawa segar di dalam ruangan ini. Listi segera menarik tanganku. Dia mengajakku keluar dari ruangan tersebut. Aku menuruti kemauannya dan kita pun keluar.
Setelah di luar ruangan, Listi kembali ceria seperti sedia kala. Padahal waktu di dalam ruangan, raut wajah Listi sangat berbeda, seakan menyimpan rasa takut yang teramat dalam. Listi mencoba berbisik, aku menunduk dan mendekatkan telinga. "Mak, ada nenek berambut panjang. Dia tengah bersisir sambil tersenyum menghadapku," ucapnya lirih. Seperti biasa, aku hanya bisa menenangkan dia sambil berujar, "Tak apa, mungkin si nenek ingin berkenalan." Bisa dibilang, aku yang sekarang mempunyai kesensitifan yang berbeda. Aku bisa merasakan alam sebelah, tapi tak bisa melihat wujud mereka. Entah karena dekat dengan Listi atau memang sudah dari sananya, tapi perasaan ini ada semenjak Listi lahir ke dunia. Lanjut ke cerita berikutnya, garis leluhur. Namaku Ayatin, nama samaran. Panggil saja Aya. Aku anak pertama, atau bisa disebut mbarep, dari 4 bersaudara. Semua adikku laki-laki dan hanya aku yang perempuan. Tapi aku kembar sama yang nomor 2. Kembaranku lelaki. Sebelumnya tak tahu asal-usulku. Karena penasaran, aku mencari tahu tentang leluhur dan ternyata leluhurku masih ada hubungannya dengan kerajaan Singosari. Pada tahun 2017, saat ayah angkatku meninggal, aku bertemu sanak saudara dan teman ayah angkat yang bertakziah. Salah satu teman almarhum mendekat. "Duk, reneon duk, linggih kene." "Dek, sini dek, duduk di sini," perintah bapak tersebut. "Siapa sih bapak ini? Sok kenal sekali," gumamku dalam hati. Tapi aku tertarik dengan bapak tersebut dan akhirnya mendekati beliau. Aku duduk di sampingnya dan bersalaman. Saat berjabat tangan dengannya, aku merasakan getaran energi yang sangat kuat. Seperti hangat, tapi berasa panas. Tapi aku tak berani melepaskan genggaman tangan, takut beliau tersinggung. Aku melihat ke arah wajahnya, seperti tak asing dan seakan pernah melihatnya. Tapi entah di mana. "Dok, kamu lupa denganku. Aku Pak Roso, nama samaran. Suaminya Ibu Ening, nama samaran juga," ucapnya mengingatkanku. Aku mencoba menggali lebih dalam lagi ingatan ini, tapi aku benar-benar lupa tentang beliau. "Ya sudah, jangan dipaksakan. Suatu hari nanti kamu akan ingat dengan sendirinya," ucapnya tegas. Pak Roso mendekatiku seraya berbisik, "Ai, kamu tuh sebenarnya bisa jika kamu menginginkan dan mau mempelajari semuanya." Aku merasa aneh dengan apa yang Pak Roso bisikan, karena aku tak merasa melakukan apapun. Pertemuanku dengan beliau hanyalah sebentar. Tapi sebelum beliau pergi, dia mengucapkan sesuatu. "Mainlah ke rumah, ada yang ingin Bapak bicarakan denganmu. Mainlah jika ada waktu luang," ucap Pak Roso berpesan. Beberapa minggu berselang. "Dek, kamu dicari sama Pak Roso, disuruh main ke rumahnya," ucap Radit menyampaikan. "Pak Roso yang mana?" tanyaku. Aku mencoba mengingat nama tersebut. Aku lupa, dan akhirnya teringat sama teman ayah yang waktu itu bertakziah. Hari Minggu, aku, Radit, dan Listi main ke rumah Pak Roso. Listi langsung bertingkah aneh dan dia sembunyi di belakangku. Lalu aku berjabat tangan dengan Pak Roso. "Listi, kenapa takut sama Eyang Roso?" ucapku menegur Listi. "Listi takut, Mak. Di belakang Eyang ada yang melototi Listi," ucapnya masih ketakutan. "Tak usah takut, kan di sini ada Mama," pintaku. Pak Roso tersenyum dengan apa yang Listi ucapkan. Radit pun sama.
Dia hanya tersenyum sambil memandang anak perempuannya. "Pak, aku Radit, suami Ayah," ucap Radit memperkenalkan diri. Akhirnya kita dipersilakan masuk sama Pak Roso. Di dalam banyak yang kita obrolkan dan sesekali bercanda. Listi pun terlihat biasa-biasa saja, dan dia sedang asik bermain sama temannya yang tak kasat mata. Aku tak khawatir dengan tingkah Listi, sebab aku sudah terbiasa melihatnya sibuk di dunianya sendiri. Begitupun dengan Radit. Selama tak mengganggu perkembangan jiwa Listi, kita tak akan merisaukan hal tersebut. Kita bercengkrama panjang lebar, layaknya sebuah keluarga. Lalu Pak Roso memanggilku. "Sini Nduk, Bapak mau bicara," ucap Pak Roso memanggil. Aku mendekatinya dan beliau mulai bertanya, "Sekarang kamu sudah umur berapa?" 40 tahun. Pantas. Pantas apa, Pak? Tanyaku penasaran. Pak Roso diam untuk sejenak, dan aku mencoba mencairkan suasana. "Sudah tua ya? Sudah tua, cantik lagi," ucapku sambil tertawa. "Siapa bilang tak cantik? Kamu itu diincar sama makhluk halus," ucapnya tegas. "Jangan bercanda, Pak." "Siapa yang bercanda?" Pak Roso balik bertanya. Aku diam dan menunduk. Pak Roso nampak memberikan raut wajah yang serius. "Sebenarnya, kamu bisa menolong banyak orang. Itu pun jika kamu menginginkan," seru Pak Roso. Aku jadi bingung dengan apa yang beliau ucapkan. Beliau juga berujar, "Kamu bisa menyembuhkan penyakit apapun. Ibaratnya kamu itu pisau. Jika diasah, pisau tersebut akan tajam dan berguna. Jika tak diasah, akan tumpul." Aku semakin tak mengerti dengan apa yang diucapkan beliau. Lalu tangan kiriku dipegang sama beliau. "Ini, di sini leluhurmu memberikan kelebihan di usia 40 tahun lewat tangan ini," jelas Pak Roso. Bukan maksud menyempelekan beliau, tetapi aku kurang percaya dengan apa yang beliau ucapkan. Pak Roso meyakinkanku, tapi aku bersiteguh dan tetap pada pendirianku. Memang, sewaktu Eyang Kakung masih hidup, dia waktu itu aku sedang sakit, aku disembuhkan sama Eyang Kakung dengan tangannya. Padahal hanya sakit biasa. Aku sakit gigi dan tak kunjung sembuh. Aku memilih tak berobat karena takut sama dokter gigi. Lalu pada suatu hari, Eyang Kakung menempelkan tangannya ke pipiku. Aku merasakan tangannya yang hangat dan berangsur sembuh. Pak Roso selalu chatting denganku di salah satu sosial media. Beliau mengirim lafaz Al-Quran, tetapi aku tak menjalankan apa yang beliau harapkan. Seiring berjalannya waktu, aku melupakan Pak Roso. Selesai. Cukup panjang ya. Cukup panjang karena ini ceritanya itu dibagi ke dalam beberapa part gitu. Jadi dia membaginya ke part yang berbeda judulnya gitu. Dari bagian 1, bagian 2, bagian 3. Jadi ceritanya ini cukup panjang jadinya. Oh gitu. Apalagi kalau dilangsungkan dari awal sampai akhir, ini cukup sulit untuk dimengerti. Nah, jadi dia membaginya agar mudah untuk lebih dimengerti gitu. Di cerita yang pertama tadi ada pohon Kamboja yang tumbang gara-gara hujan. Terus warga berinisiatif ditebang tuh pohon yang udah tumbang. Nah, keesokan harinya pas malam, satu desa tuh dihantui oleh sosok kuntilanak. Dia nyari-nyari apa? Rumahnya yang udah ditebang. Setelah sekian lama, warga akhirnya memutuskan buat mengadakan apa? Syukuran di musola. Dan setelah syukuran dilaksanakan, akhirnya udah nggak ada gangguan-gangguan lagi tuh dari si kuntilanak. Nah, terus di cerita berikutnya ada cerita dia dengan judul Pamali. Nah, jadi di situ ada
seorang ibu hamil yang melanggar pantangan nggak boleh mandi di malam hari ketika lagi hamil. Dan dia melanggar pantangan tersebut. Dan akhirnya terjadilah petaka yang dia alami. Nah, kemudian di cerita berikutnya lahirlah si anak tadi yang dia kandung. Nah, pas anak itu lahir ternyata anak ini punya kelebihan atau indigo. Terus di cerita berikutnya, di part berikutnya, di cerita garis leluhur, pas usia si ibu ini udah 40 tahun, pas ayahnya meninggal, ada seorang laki-laki bernama Pak Roso, temannya almarhum ayahnya, yang berbisik ke dia kalau si ibu ini punya kelebihan. Kalau dia mau mengasahnya, kamu bisa membantu banyak orang. Dia bilang gitu. Tapi si ibu ini gak mau dan tidak memperdulikannya. Tuh. Nah, buat teman-teman yang pengen kirim cerita, boleh klik link yang ada di bio Instagram kami @podcastsemihoror. Di situ ada link yang akan mengarahkan kalian untuk mengirimkan cerita atau menulis ceritanya. Nah, kalau kalian malas nulis atau ngetik, kalian bisa DM aja di Instagram @podcastsemihoror dengan voice note. Jangan lupa juga buat follow Podcast Semi Horror di Spotify agar kalian pas buka Spotify ada Podcast Semi Horror dan tidak ketinggalan episode baru dari kami.